Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Abdallah, perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan eh, yang berjudul kasus pre, intra, post anestesi pada sistem pulmonal pneumotorak. Definisi. Pneumotoraks adalah pengumpulan udara di dalam ruang potensial antara pleura, visceral, dan parietal. Arit Masjur dan kawan-kawan daripada 2000. Pneumotoraks adalah keluarnya udara dari paru yang cedera ke dalam ruangan pleura, sering diakibatkan karena robeknya pleura. Etiologi. Pneumotoraks dapat diklasifikasikan sesuai dengan penyebabnya. A. Pneumotoraks spontan, primer, dan sekunder. Pneumotoraks spontan primer terjadi tanpa disertai penyakit paru yang mendasarinya, sedangkan pneumotoraks spontan sekunder merupakan kompilasi dari penyakit paru yang mendahulunya. Nomor 1, tension pneumotoraks disebabkan trauma tajam, infeksi paru, resusitasi kardiopulmoner. Lalu patofisiologi. Patofisiologi narasi. Pneumotoraks dapat disebabkan oleh trauma dada yang dapat mengakibatkan kebocoran, tusukan, laserasi pleura visceral, sehingga paru-paru kolaps sebagian komplit berhubungan dengan udara cairan masuk ke dalam ruang pleura. Volume di ruang pleura menjadi meningkat dan mengakibatkan peningkatan tekanan intratoraks. Jika peningkatan tekanan intratoraks terjadi, maka distres pernapasan dan gangguan pertukaran gas dan menimbulkan tekanan pada mediastinum yang dapat mencetuskan gangguan jantung dan sirkulasi sistemik. Patofisiologi skema dari trauma dada, lalu ke bocoran tusukan, laseris pleura visceral, lalu menjadi udara cair atau cairan masuk ke dalam ruang pleura, lalu volume ruangan pleura pun meningkat, lalu terjadi distres pernapasan, gangguan pertukaran gas, penekanan pada struktur mediasional. Lalu ada yang keempat, manifestasi klinis. A. Sesak nafas berat, lalu tachypnea dangkal menggunakan otot napas tambahan, lalu ada nyeri dada unilateral, terutama diperberat saat napas dalam dan batuk, pengembangan dada tidak simetris, yang terakhir sianosis. Yang kelima, pemeriksaan fisik. Ada atau tidaknya dyspnea jika luas, ada atau tidaknya nyeri pleuritik hebat, ada atau tidaknya trakea bergeser menjauhi posisi yang mengalami pneumotoraks, ada atau tidaknya takikardi, ada atau tidaknya sianosis, pergeseran dada berkurang dan terhambat pada bagian yang terkena perkusi hipersonar di atas paru-paru yang kolaps. Lalu suara napas yang berkurang pada sisi yang terkena, kremitus vokal dan raba berkurang. Yang keenam, pemeriksaan diagnostik. Analisa gas darah arteri memberikan hasil hipoksemia dan alkalosis respirasi akut pada sebagian besar pasien. Namun hal ini bukanlah masalah yang penting. Pada pemeriksaan EKG, pneumotorak primer sebelah kiri dapat menyebabkan aksis QRS dan gelombang T berubah sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan interpretasi sebagai infark miokard akut. Diagnosa didukung oleh garis pleura visceral yang tampak pada pemeriksaan radiologi konvensional dengan pasien diposisikan terlentang akan memberikan gambaran siklus kostofrenik radiolucen yang abnormal. 7. Ada komplikasi. Edema paru, yaitu terkumpulnya cairan di kantong paru-paru. Pneumomediastinum, yaitu terkumpulnya udara di tengah-tengah dada. Epiema, yaitu terkumpulnya nanah di rongga pleura. Hemopneumotoraks, yaitu terkumpulnya udara dan darah di rongga pleura. Pneumoperikardium, yaitu terkumpulnya udara di antara lapisan jantung. Hipoksemia, yaitu kekurangan oksigen di dalam darah akibat gagal nafas. Ada henti jantung dan emfisema subkutis. 8. Penata laksanaan medis. A. Farmakologi. Terapi oksigen dapat meningkatkan reabsorpsi udara dari ruang pleura. Drainase sederhana untuk aspirasi udara pleura menggunakan kateter berdiameter kecil,
seperti 16 GUG, angiokateter, kateter drainase yang lebih besar. Penempatan pipa kecil yang dipasang satu jalur pada katup helmik untuk memberikan perlindungan terhadap serangan tension pneumotoraks. Obat sistomatis untuk keluhan batuk dan nyeri dada. Lalu ada pemeriksaan radiologi. B. Bulau drainase atau WSD. Pada trauma toraks, WSD dapat berarti diagnostik menentukan perdarahan dari pembuluh darah besar atau kecil, sehingga dapat ditentukan perlu operasi torakotomi atau tidak sebelum penderitaan jatuh dalam shock. Ada terapi mengeluarkan darah atau udara yang terkumpul di rongga pleura, mengembalikan tekanan rongga pleura sehingga mekanis of breathing dapat kembali seperti yang seharusnya. Preventif, mengeluarkan udara atau darah yang masuk ke rongga pleura sehingga mekanis of breathing tetap baik. Lalu ada telaah jurnah. Yang pertama judul, acuan keperawatan pada Tuan R dengan gangguan kebutuhan oksigenasi, pola napas tidak efektif akibat penyakit open pneumotoraks post water seal drainase atau WSD di ruang Santa 1 RSUD Kabupaten Bekasi tahun 2021. Dua kata kunci, trauma toraks, open pneumotoraks, dan pola napas tidak efektif. Ketiga, penulisnya Konita Salafia, Syaiful Nurul Anwar, lalu ada Syaiful Nurul Anwar Huda. Latar belakang, trauma toraks terjadi hampir mencapai 50% dari semua kecelakaan dan menjadi penyebab penting kematian menurut Al-Kaunmani dalam Handoyo 2018. Dalam skala internasional, insiden dari trauma toraks mencapai 12 orang bagi setiap 1.000 orang penduduk setiap harinya. Dan 20-25% kematian yang disebabkan oleh trauma adalah disebabkan trauma toraks menurut Farina 2018 dalam Handoyo 2018. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mempelajari usaha keperawatan yang telah dilaksanakan secara komprehensif pada klien yang mengalami open pneumotoraks post water seal drainase atau WSD dengan gangguan oksigenasi, pola napas tidak efektif. Penelitian dengan metode studi kasus partisipan pada kasus ini satu klien yang mengalami open pneumotoraks post water seal drainase atau WSD. Metodologi penelitian. Penelitian dengan metode studi kasus partisipan pada kasus ini, satu klien yang mengalami open pneumotoraks post water seal drainase atau WSD. Hasil penelitiannya, keluhan yang dialami pasien ialah sulit bernapas saat diposisikan terlentang atau supin, bradypnea, respirasi 14 kali per menit, menggunakan otot bantu pernapasan dan pernapasan cupping hidung. Maka diagnosa yang didapat yaitu pola napas tidak efektif. Implementasi yang dilakukan yaitu memberikan posisi semi-Fowler dan berkolaborasi pemberian oksigen nasal kanul 3 liter per menit. Hasil studi pada kasus masalah pola napas tidak efektif pada pasien dapat teratasi. Dan 8 yang terakhir kesimpulannya adalah kesimpulan studi kasus ini, masalah pola napas tidak efektif pada pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil pasien mengatakan sudah bisa bernapas ketika diposisikan supin. RR klien, respirasi klien sudah 19 kali per menit. Saran bagi tenaga kesehatan untuk lebih meningkatkan pelayanan seperti memberikan edukasi terutama pada klien dengan asuhan keperawatan gangguan kebutuhan oksigenasi, yaitu pola napas tidak efektif akibat penyakit open pneumotoraks post water seal drainase. Kelebihannya, dalam jurnal ini sudah lengkap semuanya kriteria pembuatan jurnal. Bahasa yang digunakan tidak kaku dan mudah dimengerti. Penulisan yang digunakan sudah sesuai dengan EYD Kamus Bahasa Indonesia. Juga memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kesintasan pasien pneumotoraks. Kelemahannya, yang pertama penelitian hanya berfokus pada satu sampel. Lalu manfaat penelitian memberikan sumber referensi bagi para peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian dalam hal yang sama. Sarannya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus tersebut dengan sampel yang lebih banyak agar hasil lebih akurat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.